Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, ahlinya mic bundle. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membuat sebuah audio mixer dengan menggunakan penguat mic anti over sebanyak 8 buah teman-teman ya. Jadi yang akan saya buat nanti adalah penguat mic 8 channel atau 8 input dan memiliki 2 output A dan B seperti yang di kit ini berfungsi. Jadi ini ada volume A dan volume B, kemudian ini ada gain untuk sensitivitas mic dan anti overnya. Oke. Dan kali ini kita akan langsung saja mempraktekannya untuk membuat penguat mic anti over 8 channel. Dan untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan. Kita simak untuk proses selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan untuk boxnya nanti. Ini adalah plat dari box polos yang sudah saya lubangi. Untuk proses pelubangan tidak saya video untuk mempersingkat waktunya. Dan di sini bahan-bahan sudah saya siapkan. Dan yang ada di potensio ini, yang ada cenilannya ini harus kita potong teman-teman ya, supaya nanti tidak ganjel ketika kita pasangkan di lubang boxnya. Nah ini kita potong, semuanya dipotong teman-teman ya. Oke. Nah kalau sudah semuanya sudah dipotong, baru nanti bisa kita masukkan. Dan ini bahan-bahannya ada untuk konektor DC, saklar, dan konektor inputnya dan outputnya. Ini kitnya ada 8. Dan untuk boxnya ini kita lubangi sesuai dengan ukuran jarak potensionya. Tentunya sebelumnya sudah saya ukur. Nah, kita pasangkan di sini semuanya. Ada 8 kit. 8 kit penguat mic anti over. Nah, kita pastikan semuanya terpasang secara urut, tidak terbolak-balik. Nah, kemudian kita pasangkan untuk mur dan ringnya. Ringnya kita pasangkan dan murnya supaya nanti kalau kita balik tidak njiblok dan tidak kendu teman-teman ya. Jadi di sini kita pasangkan semuanya. Memang lama ini prosesnya teman-teman ya, karena untuk proses merakit sebuah peralatan elektronik itu perlu kesabaran dan perlu ketelitian. Nah kali ini saya tidak menyekip videonya, jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin menyekipnya karena terlalu lama bisa di skip dulu videonya, karena ini untuk pemasangan mur dan ringnya ini saya kira teman-teman sudah bisa semua. Dan ini ada berapa itu, 8 kali 3 itu ada 24 ring dan mur. Ini cukup memakan waktu yang sangat lama. Cukup lama. Dan untuk teman-teman yang bosen bisa di skip dulu dengan video yang ke menit-menit berikutnya. Tapi untuk proses pembuatan ini saya buat sedemikian rupa dari awal sampai akhir, walaupun memerlukan durasi yang sangat lama, itu tetap saya upload semuanya nanti biar prosesnya itu ya seperti ini dan waktunya juga ya seperti ini. Begitu. Kita pasang semuanya dulu, ring dan murnya. Kemudian nanti kalau sudah semuanya terpasang,
kita kencangkan semuanya. Ini kita pasang semuanya dulu. Untuk pemasangannya ini sudah saya pastikan ya, untuk kitnya sebelumnya sudah saya tes dulu, sudah bekerja. Jadi nanti ketika mur dan di potensio ini sudah dikencangkan semuanya, itu sudah dipastikan kitnya itu sudah bisa bekerja. Jadi kita tidak mindoni gawe melepas lagi kit yang tidak bekerja. Nah, jadi kitnya ini sudah saya tes dan sudah dipastikan bisa bekerja normal, tidak ada kendala. Kita kencangkan satu persatu, klutak-klutik. Kita bisa menggunakan alat tang, atau di sini saya sudah membuat dari pipa aluminium yang sudah dimodifikasi. Nah, begini caranya, sangat praktis kalau menggunakan alat seperti ini ya. Kita tidak perlu menjimpit murnya ataupun menjepit dengan menggunakan tang. Nah, cukup dengan pipa seperti ini yang sudah dimodifikasi, itu murnya sudah bisa kita kencangkan. Nah, ini teman-teman, kalau untuk masalah mengencangkan murnya itu silahkan kreativitas teman-teman semuanya sendiri-sendiri, tidak harus sama dengan yang di video ini. Nah, ini dikencangkan dulu biar kencang dan tidak oblak, teman-teman. Oke, kok susah ini. Oh, belum masuk ini untuk ringnya ini. Murnya belum kedratnya. Nah, ini sudah. Ini sudah. Oke. Nah, ini pemasangannya sudah. Untuk potensio dan kitnya ke pemasangannya di box ini, teman-teman bisa lihat posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini, teman-teman ya. Untuk di inputnya nanti yang di sebelah sana ujung yang dekat dengan lubang banyak itu. Nah, itu nanti bagian input. Nah, seperti ini bisa diperhatikan dengan seksama, teman-teman, dan dalam tempo yang secukupnya. Nah, tidak singkat ini tapi secukupnya. Nah, kemudian kita akan memasangkan konektor inputnya. Saya menggunakan konektor Akai atau konektor apa ini ya, Toa. Tapi ini mereknya bukan Toa, teman-teman. Konektornya seperti ini. Saya pasangkan. Ada input, yang untuk input di sini nanti ada 8 konektor seperti ini, atau 8 kontra Akai atau kontra Toa seperti ini. Pasangkan dulu. Ini lubangnya agak, sebenarnya pas, cuman agak brues, jadi tidak bisa dimasukkan secara langsung. Harus diputar-putar. Nah, ini kita pasangkan untuk ring dan murnya. Setiap konektor ini dipasangkan dulu supaya tidak lepas lagi. Kemudian nanti baru kita kencangkan kalau sudah terpasang semuanya. Oke, ada 8, dan kemudian nanti untuk yang di outputnya itu ada 2. Jadi total untuk konektor yang ada di
alat ini nanti ada 8. Jadi ada 10. 2 untuk output dan 8 itu di input mic-nya. Nah, cara pasangnya seperti ini. Ringnya dulu baru murnya, teman-teman ya. Kita pasang ringnya dulu ya toh, baru murnya. Nah, oke. Ringnya lagi baru murnya. Seperti ini ya. Iya. Nah, kalau sudah terpasang, kemudian ini kita posisikan untuk konektornya ini posisinya sama ya. Kemiringannya kurang lebih kita atur. Jadi untuk yang ada sudut miringnya itu, sudut miring atau apa itu ya? Yang ada ratanya itu ya. Nanti bisa kita lihat ini. Kita posisikan sama. Nah, kita posisikan seperti ini. Kemudian kita kencangkan menggunakan tang, teman-teman ya. Kira-kira sudah cukup kencang. Kita sudahi, jangan terlalu kencang, nanti bisa dual atau jebol di konektornya, teman-teman ya. Yang penting sudah kencang, tapi tidak seperti yang di ban kereta api, ban mobil sampai diinjak itu kuncinya itu ya. Jadi cukup kita putar dan kita perkirakan sudah kencang, itu sudah cukup. Yang penting konektornya saat kita putar-putar dengan menggunakan tangan itu sudah susah. Nah, kita cukup menggunakan tang seperti ini, atau kalau teman-teman punya alat khusus yang lebih praktis, wah itu akan lebih bagus dan mempercepat pekerjaan. Kalau pekerjaannya cepat dan rapi dan bagus itu, wah itu rasanya sangat puas sekali dan lega. Karena hasil yang bagus dengan waktu yang cepat. Nah, ini dia teman-teman. Pemasangan konektor input sudah selesai. Seperti ini posisinya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini. Kemudian untuk outputnya, ini ada 2 menggunakan konektor yang sama. 2 konektor itu untuk output A dan B, teman-teman. Yang di kitnya ada tulisan A dan B-nya itu, ya. Nah, ini dipasangkan ring dan murnya. Nah, ini dia. Pasangkan dulu. Oke, posisinya kita paskan, kemudian kita kencangkan murnya. Kita kencangkan dulu. Oke. Nah, ini sudah kencang. Oke, nah seperti ini teman-teman untuk outputnya. Kemudian ini untuk saklarnya kita pasangkan di sini. Nah, ini agak kurang besar sedikit, atau karena ini lubangnya yang beruas ini ya. Jadi saklarnya sebenarnya sudah bisa masuk, tapi karena lingkarannya itu tidak lingkaran yang rapi, jadi ya seperti ini. Maklum teman-teman, karena proses pelubangannya menggunakan bor dan saya sendiri bukan tukang ahli untuk melubangi plat. Jadi ya seperti itu hasilnya. Dan prosesnya cukup lama teman-teman ya. Jadi tidak saya video untuk proses pelubangan di platnya, untuk mempersingkat waktu, karena ini nanti kemungkinan untuk durasinya itu sampai selesai cukup memakan banyak waktu. Mungkin bisa 1 jam untuk proses perakitannya sampai pengetesannya, atau mungkin malah lebih. Ya, nanti kita kondisikan saja. Ini untuk konektor DC-nya teman-teman. Konektor DC input. Jadi nanti yang akan saya gunakan untuk
pengetesannya itu adaptornya saya punya yang 12 volt. Nah, nanti bisa ditancapkan di konektornya ini. Nah, ini kita pasangkan dulu. Konektor DC-nya juga kita kencangkan. Ya, kita kencangkan supaya tidak ikut muter-muter kalau kita colokkan dan kita gerak-gerakkan konektornya atau jacknya nanti. Oke teman-teman, jadi ini pemasangan pada box sudah selesai. Seperti ini posisinya ya, untuk input DC. Kemudian ini untuk inputnya itu yang di bawah ada 8 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian yang di atas ini ada output A dan B. Kemudian ini saklar, on off, power. Kemudian ini jack input DC-nya. Ini untuk LED-nya. Nah, untuk LED nanti kita pasangkan di yang ke berikutnya. Untuk LED-nya nanti teman-teman ya. Oke, nah seperti inilah penampakannya untuk pemasangan konektornya dan juga untuk kitnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat-lihat. Nah, itu boxnya teman-teman. Aslinya ini dari box polos. Itu yang bawahnya tadi, yang kelihatan tadi. Nah, ini posisinya seperti ini. Tinggal kita nanti untuk memasang kabel-kabelnya. Ini untuk pemasangan di casingnya. Casingnya ini sebenarnya tutup box teman-teman ya. Tutup box bagian atas dan samping yang saya lubangi. Oke teman-teman, di sini sudah saya siapkan kabel-kabelnya yang sudah saya kasih T0 semuanya. Di kabel-kabelnya juga sudah saya potong. Ini nanti kita pasangkan di sini. Sebelum kita solderkan di konektor, di bagian konektornya ini yang akan kita pasang kabel ini kita kasih T0 dulu, kita solder supaya nanti kita tinggal nyolder kabel dan konektornya, tidak perlu lagi menambah T0-nya. Nah, ini teman-teman, kita solder semuanya. Nah, posisinya di situ ya. Yang miring posisi dari box konektor yang miring itu nanti untuk ini teman-teman, untuk ground, dan yang satunya lagi itu untuk signal input mic. Semuanya kita kasih T0 dulu. Kita solder dengan T0 dengan solder dan T0 dulu. Gimana ngomongnya? Semuanya ya, semuanya. Ke 8 konektornya. Oke, semuanya dikasih T0 dulu. Oke, kalau sudah kita solder juga untuk yang di konektor yang di input mic. Nah, ini yang signal saja, yang input signal, groundnya tidak usah nanti. Kita akan solderkan di pinnya langsung ini. Atau di apa itu namanya? Lincip-lincipnya itu, ancaknya itu ya. Yang dianceknya kita kasih T0. Itu nanti untuk input mic yang atau yang terhubung dengan input mic. Oke, nah, ini ke 8-nya kita kasih T0 semuanya. Oke, kalau sudah semuanya, kemudian kita akan siapkan kabelnya untuk kita pasangkan di inputnya, di PCB-nya itu ya. Posisinya agak susah ini. Bentar. Gimana posisinya gimana ini teman-teman? Enaknya gimana enaknya ini? Agak susah ini posisinya karena delik teman-teman ya. Aduh. Ini saja. Posisinya dibuat gini saja. Oke, agak susah ini. Oke, kita lihat dulu solderannya. Kita pastikan
solderannya benar-benar merekat teman-teman ya di input mic-nya. Jadi bukan di groundnya itu. Itu ada ground dan input mic-nya. Jadi yang di input mic untuk nanti kita hubungkan dengan yang di konektor inputnya. Nah, ini saya posisikan seperti ini supaya mudah untuk pemasangan kabelnya, penyolderan kabelnya. Jadi ada 8. Ini teman-teman kalau misalnya terlalu lama videonya bisa di skip karena ini prosesnya saya kira teman-teman sudah bisa semua untuk menyolder kabel ke konektor seperti itu. Atau mungkin yang belum bisa dilihat. Nah, bisa dilihat untuk hiburan. Oke, nah ini 2, kemudian yang ketiga. Untuk setiap ujung kabel itu sudah saya kasih tenol itu teman-teman ya. Untuk caranya di video-video yang lama itu sudah ada. Jadi ini di sini tidak perlu saya buatkan videonya. Langsung dipasangkan seperti ini saja supaya cepat dan mempersingkat waktu. Walaupun demikian ini masih kurang singkat waktunya. Masih lama ini teman-teman ya. Tenolnya kurang. Saya tambahkan tenol dulu biar merekatnya sempurna. Kalau merekatnya sempurna itu kemungkinan lepas dalam waktu yang lama itu sulit. Biasanya kalau solderannya kurang sempurna itu waktu lama-lama akan menjadi keropos, akan menjadi coplok teman-teman. Nah kalau ini kita pastikan tenolannya benar-benar merekat dan menjadi satu supaya tidak coplok. Coplok itu apa ya? Jebat. Solderannya itu kalau kurang merekat itu ini teman-teman, ngelekap. Apa ya? Nah ini sudah semua. Kemudian ini kita pasangkan ke konektornya. Jadi untuk yang di bagian konektor ini sebenarnya konektornya stereo, tapi saya ambil yang ujungnya saja, yang ujung dan ground saja. Yang ujungnya itu yang dapat yang di ini teman-teman ya. Ini sebentar untuk signalnya. Nah yang di sini ini, nah kita solderkan di situ. Nah, bentar posisinya biar enak dulu. Nah, di sini teman-teman ya. Semuanya nanti kita solderkan. Nah, di sini ini kita pastikan solderannya benar-benar merekat kuat. Oke, kita solder ini juga. Semuanya nanti kita solder, termasuk di outputnya juga nanti. Untuk output yang ke A dan B, output A dan B juga disolder seperti itu teman-teman ya. Tapi nanti yang penting ini inputnya dulu selesai, baru nanti ke proses-proses berikutnya. Ya memang cukup lama teman-teman ya. Seperti ini, kurang rapi tidak masalah. Yang penting nanti berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala tentunya. Kalau kurang rapi dianggap kendala ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kendalanya hanya kurang rapi, tapi semuanya sudah benar dan bekerja dengan baik. Nah ini dia selesai. 8 pin untuk input signal ke mikrofonnya sudah disolderkan. Ini dijepitkan ke dalam biar nggak mengganggu nanti untuk pemasangan kabel berikutnya. Nah ini untuk kabel groundnya teman-teman, saya ambilkan langsung, saya gabungkan jadi satu. Jadi untuk posisi yang miring ini ini untuk ground, ya, atau ground signal. Nah ini akan saya pasangkan kabel, ini akan saya gabung jadi satu teman-teman. Maksudnya dihubungkan dengan kabel satu saluran. Nah kita solder di sini dulu. Oke.
Jadi groundnya tidak ngambil dari PCB input mic, tapi digabung jadi satu untuk nanti dihubungkan dengan ground di input tegangannya. Kita pasangkan semuanya dulu. Sebelumnya ini kabelnya sudah saya siapkan teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi bagi teman-teman yang akan melakukan proses yang sama seperti ini, silahkan diukur dulu panjang kabel yang perlu dikelupas itu berapa, dikira-kira yang penting pas. Dan sebagai contoh ini yang ada di video ini teman-teman. Nah ini untuk groundnya. Ground kita hubungkan nanti dengan ground yang di konektor input DC-nya teman-teman, di sini. Oke, ground dan input sudah. Kemudian kita akan memasangkan input DC-nya ini. Nanti kita paralel menggunakan kabel teman-teman. Jadi DC-nya ini plus dan groundnya ini kita paralel jadi satu. Kalau inputnya sendiri-sendiri, untuk input tegangannya nanti diparalel jadi satu, dan untuk outputnya juga kita paralel jadi satu nanti. Nah sama seperti tadi teman-teman, kita kasih T0 dulu supaya nanti mudah untuk penyolderan di kabelnya. Oke, kita solder dulu semuanya di konektor positif dan groundnya. Semuanya ya, semuanya positif dan negatif. Dari adaptor nanti untuk ke konektor kita hubungkan ke saklarnya supaya bisa di on off kan. Oke, kita kasih T0 dulu semuanya, dan kabelnya juga sudah saya siapkan teman-teman. Jadi di sini nanti tinggal memasangkan, menyolderkan. Nah ini kabel hijau saya gunakan nanti untuk groundnya, saya solderkan di sini untuk groundnya teman-teman. Nah ini untuk ground biar jelas ini. Nah ini berusang tidak masalah. Nah solderkan di pin ground, kemudian kita paralel ke kit yang satunya lagi juga ground teman-teman, jangan kebalik. Ini juga harus ke ground sampai nanti 8 kit. Nah ini juga ke ground juga ini. Oke. Nah, jadi satu saja nih groundnya. Aduh agak susah ini, keganjel kabelnya itu. Moncek enggak itu nanti, awas kabelnya. Oh enggak apa-apa. Oke, sudah aman. Kita solder lagi yang sebelahnya. Bentar. Nah ini kabelnya kurang enggak ini? Bentar, kayaknya kurang ini. Oh enggak, masih disolder lagi. Oke, disolder lagi untuk groundnya. Posisinya memang agak susah ini teman-teman ya. Bentar. Kemudian untuk kabel yang ke positifnya ini sama, sudah saya siapkan dan sudah saya kasih T0. Untuk jarak pengelupasannya juga sudah ya dikira-kira lah, yang penting pas. Dikira-kira dulu. Oke, kayaknya hanya 6. Nanti untuk kabelnya kita tambahkan lagi teman-teman ya. Hanya 6
saluran. Kurang ternyata perhitungan saya. Nah, ini disolder sama dengan yang tadi. Ini di positifnya teman-teman ya. Caranya sama. Caranya sama ini. Oke, setiap titik konektor kita hubungkan menggunakan kabel ini. Nah, ini kurang teman-teman. Hanya 6. Nanti kita potongkan kabel lagi. Kita cari potongan kabel lagi untuk disambungkan ke situ. Nah, oke teman-teman, kurang rapi bukan? Bukan. Kita hubungkan dengan seadanya, yang penting tidak ada kendala, tidak salah cara menghubungkannya. Dan nanti juga bekerja dengan baik. Nah, ini ditambahkan kabel dulu. Ditambahkan kabel dulu supaya bisa tersambung lagi, karena itu hanya 6 kurang 2. Oke. Kita paralel di sini. Kita solderkan dulu ini, kemudian nanti kita sambungkan di sama-sama yang di groundnya ini. Agak susah ini teman-teman, posisinya yang delik itu, posisinya delik sekali. Nah, ini kita langsung kita solderkan. Oke, nah ini dia, kita solderkan. Nah, ini untuk groundnya nanti teman-teman ya. Jadi untuk ground ini ujungnya nanti kita hubungkan langsung ke input DC konektornya. Nah, sama dengan yang di ground yang di input mic tadi. Nah, kalau untuk yang positifnya kita pasangkan ini dulu. Untuk yang positifnya nanti ke saklar teman-teman. Positifnya saya tambahkan kabelnya lagi, kemudian di paralel di sini. Nah, oke. Kita solder lagi di sini. Nah, oke, sudah semuanya 8 input tegangan positif dan negatif ini sudah tersolder kabelnya dengan posisi yang menggelitik. Belendung kurang rapi teman-teman. Yang penting tidak ada kesalahan pemasangannya. Nanti kita akan coba hasilnya kalau sudah selesai. Ini untuk kabel positifnya ini nanti. Untuk yang ini dulu, untuk yang konektor outputnya dulu. Kita pasangkan dulu, kita kasih T0 dulu. Kita kasih T0, itu nanti untuk output. Yang posisi ini miring itu nanti untuk ground. Nah, ini untuk ground. Kemudian yang sini untuk signal outputnya. Signal output. Nah, nanti kita hubungkan dengan yang di output ini. Kita semuanya kita kasih T0 dulu. Dikasih T0 dulu supaya nanti untuk pemasangannya mudah. Untuk ground ini yang kita pasangkan hanya ground yang di tegangan saja teman-teman ya. Karena secara otomatis di sini tegangan ground yang di input tegangan sudah terhubung antar kit, itu kita tidak perlu lagi menghubungkan output ground dengan kit yang lainnya. Cukup yang di ground yang di tegangannya saja, alat ini sudah bisa bekerja seperti ini. Oke, kemudian kita kasih kabel. Caranya ini sama, kita paralel seperti yang di tegangan tadi. Output A dan B ini kita paralel ya. Output A dan B kita paralel. Nah, kemungkinan yang terjadi kalau di paralel di outputnya ini tanpa kita merubah kit yang ada di merubah apa nilai resistor yang ada di kit. Kalau mungkin hanya 8 ini tidak terlalu signifikan efeknya, tapi kalau terlalu banyak itu nanti level outputnya akan turun teman-teman ya. Akan turun. Kalau kita ganti resistornya bisa lebih aman. Tapi ini sudah aman untuk 8 kit. Sudah saya perhitungkan
dengan apa? Cuklean lidi. Tidak dengan kalkulator tapi dengan perhitungan angen-angen. Ini juga kita pasangkan dulu. Ada 8. Ini kayaknya kabelnya juga kurang. Nanti kita sambung lagi. Tapi yang penting yang di sini dulu kita solderkan. Oke, kita pasangkan dulu semuanya. Untuk teman-teman yang tidak suka dengan proses yang berbelit-belit lama seperti ini, silahkan di skip saja. Nah, bagi yang suka dan suka menikmati proses pemasangan yang detail tanpa skip-skip, silahkan dinikmati kabel yang belendung-belendung ini ya. Silakan. Nah, ini saya kira untuk teman-teman ini kalau memasang seperti ini bisa lebih rapi ya. Ini saya hubungkan dengan output sekalian, ini potongan terakhirnya dengan output yang satunya juga. Outputnya output A dan B. Nah, itu panjang itu dipotong dulu. Potong dulu saja itu. Potong biar ya sedikit menambah kerapian lah, tidak ting seladang. Oke teman-teman, sudah terpasang outputnya, tapi di sini untuk yang 3 itu belum, karena kurang, ternyata hanya 6. Ini sudah saya buatkan lagi, ditambahkan lagi di sini di outputnya. Oke, nah ini outputnya yang satu, dan nanti untuk yang satunya juga kabelnya ditambahkan. Nah, ini dia titik-titik yang paling samping ini, titik kit yang kita solder ini kita sambungkan lagi yang satunya, output A atau output B nya. Itu output A kayaknya, kalau yang tadi output B. Nah, ini outputnya. Oke, output A ini yang kiri, output B yang kanan itu kayaknya, untuk konektor outputnya nanti. Oke, agak susah ini, gimana ini. Nah, oke, kita lihat dulu ini untuk apa outputnya. Ini groundnya yang di output teman-teman ya. Ground yang di output juga kita jadikan satu saja, nanti di konektor input tegangan DC nya jadikan satu ground outputnya. Kita kasih tenol. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya, supaya nanti bisa langsung kita solderkan dan mudah. Dan ini kita posisikan untuk groundnya. Nah, seperti ini kita jadikan satu di sini. Oke, nah ini kemudian menuju ke ground yang ada di tegangan. Kita pasang dulu nanti untuk ini teman-teman, yang di konektor kita kasih tenol dulu. Ini untuk ground yang di sebelah atas itu. Kemudian yang ini yang lebar ini untuk positifnya. Dan ini untuk saklarnya. Oke. Kita pasangkan ini kabel yang ke saklarnya dulu nanti. Nah, ini. Oke, kita pastikan benar-benar merekat. Nah, posisinya gimana ini, agak susah ini. Aduh. Nah. Gimana ini, gimana? Agak susah ini, jepit posisinya ini. Aduh, coba saya solderkan di sini dulu. Oke, aduh, agak susah teman-teman. Ganti posisi dulu. Nah.
Oke, ya gini aja. Nah, kita rekatkan dengan sempurna. Nah, sudah. Kemudian untuk yang ke rangkaiannya, yang di positif ini kabelnya yang warna kuning ini teman-teman ya. Kita lihat yang positif, jangan terbalik ya, jangan sampai terbalik. Yang warna kuning ke saklar teman-teman, ke saklar. Kita solderkan di ujung saklar yang satunya. Oke, sudah. Sip. Kemudian untuk groundnya, di situ ada ground dari kit, ground dari konektor input, dan ground dari konektor output. Kita solderkan langsung di sini teman-teman ya, untuk yang terhubung nanti dengan jack yang ke ground. Nah itu dia yang di samping konektor itu, pin yang samping ini. Nah kita gabung jadi satu, kemudian kita solder. Oke, nah ini sudah kita pastikan terhubung dan menjadi satu teman-teman ya. Nah seperti ini kita pastikan semuanya sudah terkoneksi, tersolder dengan baik. Jangan sampai ada yang cuman nempel tok tenolnya tapi tidak menyatu. Nah itu sudah menyatu teman-teman. Kita lihat yang di saklarnya juga. Kemudian kita lihat dulu, kita rapi-rapikan sedikit-sedikit rapi karena sudah terlanjur brues itu teman-teman. Lihat teman-teman hasilnya teman-teman, seperti cacing diundel-undel kemudian diblesekan ke tanah, tongolkan lagi, blesekan lagi, tongolkan lagi, blesekan lagi. Nah ini dia, yang penting koneksinya tidak keliru, terhubung dengan baik dan benar walaupun kurang rapi. Nah ini teman-teman, kita pasangkan dulu LED-nya. Untuk indikator nyala atau tidaknya ini kita bisa melepaskan dari LED yang ada di salah satu PCB ini. Nah misalnya yang ini atau yang satunya ya, yang ini aja dilepas. Kemudian nanti kita pasangkan kabel. Nah ini nanti untuk indikator power yang di lubang itu nanti teman-teman. Kita lepas satu. Kasih tenol dulu supaya nanti untuk penyolderannya dengan kabel bisa lebih sempurna dan mudah menyatunya. Nah ini oke, kita solder dulu dengan kabelnya. Nah oke, kita sudah menyoldernya, kemudian kita pasangkan nanti di boxnya. Nah, ke lubangnya. Nah, di situ kita pasangkan sudah masuk dan ujungnya sudah bisa kelihatan. Kita akan solder di PCB-nya yang bekas LED-nya tadi teman-teman ya. Jadi kita solderkan di situ. Positif dan kabel merah dan hitam jangan sampai terbalik teman-teman ya. Yang posisinya diurutkan sama dengan LED yang sudah terpasang tadi. Jadi supaya LED-nya tidak terbalik dan tetap bisa menyala walaupun kita lepas dari PCB dan kita hubungkan menggunakan kabel. Wah, nggak bisa masuk. Ini di solder dari luar saja, ini tidak usah dimasukkan di lubangnya. Tambahkan T0 dulu. Oke. Kemudian disolder. Ini untuk yang negatif.
posisinya mepit sekali. Ini untuk yang dari positif menuju resistor. Nah, ini sudah selesai. Kita akan nanti mencobanya dulu, LED-nya yang terpasang di box itu nyala atau enggak. Kita akan mencobanya dulu. Bentar. Kalau dipastikan sudah menyala, nanti baru kita lem untuk LED-nya supaya tidak lepas. Kita akan mencobanya dulu sudah menyala atau belum dengan menancapkan adaptor 12 volt di input DC-nya ini. Nah sudah nyala teman-teman, nyala semua. Oke, cocok. Kemudian kita lem di LED-nya supaya tidak lepas. Kita lem dulu menggunakan nanti lem apa ya? Lem yang kayak lem Alteco itu, lem G. Atau lem apa itu ya, lem Korea. Karena tulisannya entah Korea, entah Jepang, entah Cina, itu yang penting lemnya yang seperti ini. Nah ini ada seperti itu. Kita diletekkan. Nah sudah. Kemudian kita tambahkan lagi untuk lem lilin teman-teman, atau lem bakar, untuk melindungi sambungan solderan di kabel dan kaki LED-nya supaya tidak mudah jepat atau tidak mudah lepas. Karena kalau kaki LED itu semakin lama, kalau lembab itu akan karaten. Nah kalau sudah karaten, tidak ada penyangga lain, itu bisa patah kalau ada kabelnya yang narik dengkek gitu ya. Kabelnya kita kasih lem sampai ke bawah, ke LED-nya, sampai ke platnya nanti. Saya hanya menggunakan solder biar cepat teman-teman. Ini hanya satu titik untuk LED ini, ujung mata soldernya. Nanti setelah ini bisa dibersihkan supaya masih tetap mudah untuk menyoldernya, untuk kita gunakan untuk menyolder. Nah, yang penting ini sudah terlem kuat antara kabel sampai bawah, sampai LED, sampai ini di platnya. Nah ini sudah selesai teman-teman. Nah ini kita bersihkan ujung soldernya biar mudah lagi untuk kita menggunakannya nanti kalau kita perlukan untuk menyolder. Oke, sudah selesai ini teman-teman. Nah setelah jadi seperti ini, kita pasangkan knopnya. Knop itu untuk plastik yang untuk pegangan di potensionya teman-teman. Knop, saya menyebutnya knop. Bahannya dari plastik ini. Kita pasangkan setiap potensio ini satu knop. Nah karena untuk di double knop tidak bisa. Ini untuk gain saya gunakan itu tanda garisnya itu yang warna biru. Ada 8 gainnya. Oke, dipasangkan dulu semuanya. Untuk posisi seperti ini teman-teman ya. Dipastikan posisi potensionya itu sudah pentok ke kiri semuanya. Kita atur ke kiri semuanya dan tidak terputar ke kanan, jadi ke kiri semuanya. Jadi posisinya kurang lebih itu jam 7, mengarah pada jam 7 atau setengah 7. Nah ini untuk yang volume A, ini yang ungu, B juga ungu, sama warnanya. Oke, nah ini dia, semuanya kita pasangkan dulu. Garis ini, garis biru ini bisa kita fungsikan sebagai tanda teman-teman ya, berapa persen mengarah ke berapa persen untuk potensio yang kita putar. Misalnya dalam ketika kita mengatur atau memutar sebuah potensio.
Jadi itu ada garisnya, tidak sekedar knob saja. Itu untuk menunjukkan arah berapa persen putaran potensio yang kita atur. Seperti itu. Jadi makanya untuk pertama kali kita minimalkan semuanya. Karena ini untuk kaki potensionya bulat teman-teman ya. Tidak setengah lingkaran. Kalau yang setengah lingkaran itu knobnya sudah paten. Jadi cuman arahnya ya di situ setengah lingkaran. Tapi kalau yang bulat ini bisa putar. Nah, sudah selesai pemasangan knobnya. Alat ini nanti siap untuk kita coba. Nah, kita tes mixernya apakah bekerja atau tidak. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kali ini kita melakukan tahap berikutnya adalah pengetesan dari alat yang sudah kita buat ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mengetesnya. Ini ke adaptor 12 volt. Kemudian ini output A dan B atau nanti untuk kiri dan kanan. Ini ke alat rekam teman-teman. Sementara kalau misalnya ke ampli, ini ke ampli kiri atau kanan, atau mungkin ke ampli 1 atau 2, ampli A atau B, atas atau bawah. Jadi outputnya ini 2 ini. Kemudian saya akan mencoba mic-nya yang di mic 1 dulu ini. Mic yang di sini. Ini ada 8 channel, 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya akan mencoba di mic 1-nya dulu. Langsung kita akan mencobanya. Sebentar. Hidupkan dulu. Oke, sudah menyala. Kemudian ini saya maksimalkan dulu semua ini untuk volume A dan B. Saya buka gainnya. Cek. Nah, ini dia. Oke. Seperti ini. Saya maksimalkan biar peka. Nah, ini untuk volume yang mana ini? Kiri atau kanan ini? Ntar saya lepas dulu. Ke volume yang ini ya teman-teman ya, yang ini outputnya ini, yang kanan atau atas. Nah ini yang volume yang kiri ini atau bawah yang ini, bawah yang ini. Nah oke, cek. Nah ini suaranya bisa didengar kalau yang menggunakan headset atau yang HP-nya stereo. Ini yang sebelah saja, jadi yang ini yang ini ya, yang ini ya. Oke, yang di sini, kemudian ini yang di sini. Oke, nah ini nah ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah misalkan kita ingin mengarahkan mic 1 ke yang atas saja, jadi yang potensio yang di sini ini kita minimalkan. Jadi yang bunyi hanya yang atas, yang ini, atau yang misalkan di speaker luar, di luar ruangan. Dan yang ini untuk speaker yang di dalam ruangan misalnya. Nah, misalnya kita pengen mengarahkan mic 1 ini ke dalam ruangan. Nah seperti ini. Nah sebagai contoh, misalnya ada 2 mikrofon, saya akan minta bantuan ke teman saya. Ada 2 mikrofon, yang satu ini dimasukkan ke mic 2 misalnya. Ini mic 2. Tolong masih. Ayo masih. Kita ngomong bareng-bareng masih. Cepat masih. Habis waktu nih masih. Nah ini untuk yang mic 2. Sebentar. Oke. Nah, halo Mas. Oh, halo. Nah, ini semuanya ke atas bawah. Nah, misalkan untuk Mas itu saya arahkan ke yang atas dan saya yang bawah. Nah, ini dia. Halo Mas. Halo. Nah, itu Mas yang sebelah kiri atau yang kanan itu yang bunyinya? Ayo Mas, ngomong Mas. Malah ketawa. Gage kok. Ngomong apa? Ya, ngomong apa itu? Nah, tes gitu. Cek 1 2 3. Tes aja Mas. Oh ya, oke. Nah itu dia.
Jadi untuk yang satu ini suaranya yang sebelah kiri atau kanan kalau kita dengarkan menggunakan headset atau HP, suara saya ini. Dan yang suara masnya yang satunya itu coba Ya anggesan Chan. yang sebelahnya. Jadi antara ini teman-teman, kita mengarahkan suara ini untuk yang atas, yang satu yang bawah seperti itu. Angges. Angges terus. Nah, walaupun ini ya untuk berteriak ini tidak akan over. Coba ngomong banter Mas ya. Lalu malah batuk. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, Tes. Itu dia. Tidak over teman-teman ya. Jadi suaranya tetap bulat dan tetap apa Mas ya? Bulat dan pulen. Linet. Oh iya, bulat dan linet. Oke, saya kira cukup sekian dan yang fungsi-fungsi yang di channel berikutnya ini juga tetap sama teman-teman. Ini saya matikan dulu. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan ini saya hidupkan dua-duanya biar enak didengar. Oke. Ya, cuman seperti ini teman-teman bunyinya. Jadi ini hanya untuk mic 1 2 3 4 5 6 7 8 yang mana masing-masing tiap mic ini bisa kita arahkan ke suara output yang kiri atau output yang kanan, atau suara misalnya kita menggunakan di musola itu misalnya yang ini untuk suara hornnya yang luar ini, dan yang di sini untuk suara yang dalam di dalam ruangan seperti itu. Jadi tujuan saya membuat alat seperti ini untuk itu. Oke teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami dan ini menggunakan suplai 12 volt. Bisa mulai dari misalnya 1 ampere kemungkinan sudah mampu ini 12 volt. 12 sampai 19 volt teman-teman. Atau kalau 9 volt itu sebenarnya masih mampu. 9 volt DC 9 volt yang di adaptornya ini, dan untuk maksimalnya 20 volt masih bisa karena di elko-nya itu 25 volt kayaknya. Jadi amannya 9 sampai 20 volt saja. DC ya teman-teman, DC bukan AC. Dan ini untuk saklar power, ini untuk indikator nyala atau tidaknya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman untuk hasilnya kali ini. Dan untuk berikutnya ini dipasangkan di box atau casing. Untuk pemasangan di casing nanti bisa disimak langsung di ini sudah casing sebenarnya ini box ini teman-teman. Ini box polos kemudian saya lubangi seperti ini. Untuk pembuatan boxnya sudah dijelaskan di depan, itu tidak di video karena memperlama durasi untuk melubanginya. Oke, kita ke proses berikutnya adalah menyekrupnya ini di pasangannya ini, karena ini tutupnya ini sebenarnya. Jadi ini pasangannya ini. Kita cari pasangannya ini. Oke. Nah, oke teman-teman. Kali ini langsung kita pasangkan pada boxnya. Nah, sebenarnya ini saya beli ini teman-teman ya. Box polos. Nah, box polos ukurannya sekian. Ini masih kotor ini. Dan saya ambil tutupnya, kemudian saya lubangi, dan ini nanti untuk casing, untuk boxnya secara keseluruhan. Nah, kotor ini. Langsung saja di sini saya pasangkan. Dipasangkan dulu. Pasangkan, oke. Nah, nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita baut teman-teman. Kita pasang bautnya. Ada 4 ini bautnya. 1 2 di sini. Ada 2, kemudian yang di samping sana ada 2 juga. Nah, ini dia. Di sini teman-teman. Di sini juga ada untuk bautnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Mixer yang unik dan menggelitik teman-teman.
Jadi penguat mic ini menggunakan box yang seadanya, dan di sini bisa teman-teman lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Nih. Nah, ini dia hasilnya. Dan supaya kita bisa mengetahui fungsi-fungsinya ini, tentu kita memerlukan untuk tanda-tanda. Nah, ini untuk mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kita tulisin misalnya menggunakan stiker atau apa, mic 1 sampai 8. Kemudian di sini ada gain, ini volume A, ini volume B misalnya. Ini volume misalnya bawah, ini atas. Ini output bawah, ini output atas. Ini power, on off power, dan di sini DC misalnya DC 12 volt seperti itu. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk pembuatan penguat mic 8 channel anti over ini yang bisa untuk mengontrol amplifier dalam dan luar atau suara luar dan dalam. Jadi ini ke amplifier dalam, ini ke ampli yang luar. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.